masih bersama kami, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai melindungi aib berjubah nama. Tadi sudah banyak telepon, ada 3 orang yang Pak Santoso mengatakan bahwa ini banyak orang yang mengerti hukum, tapi malah memanfaatkannya untuk mengelak dari hukum itu sendiri. 2 penelpon kita mengatakan kita punya azas praduga tidak bersalah. Gunakanlah azas itu dulu sebelum kita melaporkan seseorang dengan menggunakan pencemaran nama baik. Apakah bisa seperti itu prosesnya, Bang Godin? Ya, dari Pak Santoso di Bogor tadi mengatakan banyak orang memanfaatkan kelemahan hukum. Memang kalau terkait dengan pasal pencemaran nama baik, pasal 310 ke atas di KUHP, memang benar bahwa hukum positif kita masih memungkinkan orang mengadukan orang lain yang merasa dirinya tercemar atau ternistakan. Ada 2 soal tentang pencemaran nama baik itu, pencemaran karena lisan atau lewat tulisan gitu kan. Tapi itu ukurannya kan personal ya? Ya, personal. Itu ukurannya sangat personal sekali ya? Ya, yang terkait dengan negara sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut Pak Santoso tadi, memang karena itulah editorial mengingatkan jangan sampai pasal pencemaran nama baik ini dikedepankan dari persoalan pokoknya. Karena persoalan pokok di dalam kasus yang terkait dengan Muhaimin dan Anas Urbaningrum adalah kasus korupsi. Kasus korupsi ini mestinya diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada KPK untuk mengungkapkan kasus itu, untuk membuktikan. Nah, mestinya proses persidangan di pengadilan atas kasus suap yang melibatkan Nasaruddin maupun yang melibatkan suap di Kemenaker Trust inilah salah satu upaya ampuh untuk membersihkan nama baik orang. Jadi, nama baik itu otomatis terpulihkan kalau di dalam pembuktian kasus pokoknya dinyatakan mereka memang tidak terlibat, tidak bersalah. Bagaimana kita katakan bahwa sudah tercemar nama baiknya, padahal belum ada pembuktian bahwa mereka tidak terlibat. Bang Godin tadi juga sempat dikatakan ada proses pembuktian terbalik. Jika memang punya bukti, ajukan aja misalnya Muhaimin gitu. Misalnya ketika Lili Wahid menanyakan dari mana dana untuk pembangunan gedung PKB tersebut, ia datang dan membuktikan. Tapi itu kan berarti namanya pembuktian terbalik. Bisakah harusnya digunakan seperti itu, orang yang merasa tercemari membuktikan dirinya sendiri bahwa tidak benar apa yang dituduhkan? Memang di dalam hukum positif law kita mengenal tentang asas pembuktian hukum pembuktian terbalik, kecuali di dalam undang-undang pencucian uang. Di dalam undang-undang pencucian uang dan sudah pernah digunakan tentang seseorang harus membuktikan dirinya memang tidak terlibat di dalam pencucian uang. Di dalam kasus korupsi belum ke sana arahnya. Memang lebih bagus ke depan itu kita menggunakan asas pembuktian terbalik. Kalau itu dilakukan, seperti di Amerika misalnya, terkait dengan pencemaran nama baik, Mahkamah Agung Amerika sudah menetapkan bahwa seseorang boleh mengadu kalau dia bisa membuktikan bahwa dirinya bersih. Di Indonesia belum sampai ke sana. Dan juga mungkin masih di DPR masih si malakama gitu, apakah akan disahkan gitu ya pasal-pasal pembuktian terbalik ini ya? Karena takut menjadi bumerang bagi diri sendiri mungkin. Ya, sejauh ini ada 63 anggota DPR yang digiring KPK ke BUI. Tentu ini persoalan besar juga bagi pembuat undang-undang. Jangan sampai senjata makan tuan. Oke, baik. Bang, tadi juga dikatakan penjelasan kita, Pak Samsudin, tolong lihat sisi positifnya dari pasal pencemaran nama baik ini. Negara bisa kacau balau habisnya pasal ini tidak ada. Bahkan rumor dan juga isu-isu akan banyak dilempar atau banyak terjadi. Ya, tadi saya katakan bahwa dalam perkembangan modern, perkembangan terkini, banyak sekali negara menanggalkan pasal pencemaran nama baik. Antara lain di Ghana misalnya. Ghana sudah tidak menggunakan pasal pencemaran nama baik. Setelah pasal itu ditinggalkan, justru tidak ada lagi kasus pencemaran nama baik. Tidak terlalu banyak gitu ya. Belanda tidak lagi mempidanakan orang yang dituduh mencemarkan nama baik, tetapi dia menggunakan pasal perdata. Tentu Indonesia yang sedang berkembang wacananya di Senayan ini ingin menghapus pasal-pasal pencemaran nama baik. Karena pada dasarnya pasal pencemaran nama baik itu adalah pengingkaran terhadap hak asasi orang, hak menyatakan pendapat. Menyatakan pendapat itu di dalam konstitusi kita diatur, juga di dalam hukum-hukum internasional diatur. Jika memang misalnya nih kita berandai sedikit kalau pasal pencemaran nama baik dihapuskan seperti yang dicontohkan di Ghana, ternyata pelaporan pencemaran nama baik itu semakin berkurang dan bahkan menjadi cenderung tidak ada. Apakah itu juga akan berpengaruh terhadap
penanganan pemberantasan korupsi kita, Bang Gaudens? Oh iya, justru yang kita khawatirkan, editorial mengkhawatirkan penggunaan pasal pencemaran nama baik ini sebagai modus orang untuk menghindari diri dari tuduhan korupsi. Ini yang dikhawatirkan. Kalau sedikit-sedikit orang menggunakan pasal pencemaran nama baik supaya dirinya tidak perlu diusut misalnya, nah bagaimana kita bisa memberantas korupsi? Harus kita tegas katakan bahwa korupsi itu sudah dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Karena itu perlu cara-cara luar biasa juga untuk memberantasnya. Salah satu cara luar biasa untuk memberantasnya, kita harus tanggalkan penggunaan pasal pencemaran nama baik. Iya, biasanya juga pasal pencemaran nama baik digunakan jika ada orang yang bertindak sebagai whistleblower seperti itu ya, Bang Gaudens. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana proses pemberantasan korupsi. Kalau misalnya orang takut untuk mengungkapkan kasus korupsi atau kasus suap tertentu, seperti itu. Betul sekali sih. Karena itulah kita harus tegas katakan, jangan sampai pasal ini digunakan secara berlebihan. Kita masih ingat bagaimana kasus bendera misalnya dengan sejumlah petinggi Demokrat, kasus pokoknya tentang Senturi sampai saat ini masih belum diusut tuntas, gitu. Tetapi pencemaran nama baiknya sudah disidangkan. Sudah disidangkan. Bang Gaudens, kemudian harusnya bagaimana? Kita juga tahu bahwa yang menggunakan memang ada yang menggunakan dan juga yang memproses. Di sini kita melihat kepolisian. Kita juga bantu mengingatkan kepolisian untuk fokus terhadap permasalahan pokok, jangan sampai teralihkan dengan permasalahan contohnya seperti permasalahan sampingnya seperti pencemaran nama baik ini. Ya, dalam kasus Anas misalnya, polisi ingin berlari cepat sehingga tapi salah arah nih kayaknya. Sampai memeriksa Anas di Blitar, bukan di Jakarta. Itu kritik yang paling keras terhadap kepolisian kita. Nah, rupanya polisi itu menyadari itu sehingga kasus ini, walaupun ada rencana untuk memeriksa 2 jurnalis misalnya, sampai sekarang belum terlaksana dan belum bisa dikembangkan. Karena kita harus tegas katakan, bukan tidak mungkin apa yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik terbukti, bisa dibuktikan pada persidangan kasus pokoknya. Karena itu jangan sampai kita menghukum orang padahal orang yang mengaku nama baiknya tercemar justru terlibat di kasus pokok. Siapa yang bisa menghentikan misalnya terjadi kita di sini dituliskan dieksploitasi pasal ini? Siapa yang bisa kemudian, apakah anggota DPR atau dari pihak MK sendiri? Tentu untuk menghentikan kasus ini untuk tidak digunakan untuk dieksploitasi, yang pertama itu pembuat undang-undang, artinya melakukan revisi terhadap undang-undang. Yang kedua tentu para penegak hukum. Perlu ada kearifan juga dari aparat penegak hukum untuk tidak menggunakan pasal ini secara semena-mena. Karena kita lihat pada zaman Orde Baru misalnya, sedikit-sedikit orang dibawa ke penjara hanya karena menggunakan pasal pencemaran nama baik, terutama terhadap kepala negara. Untung pasal tersebut sudah dihapus di Mahkamah Konstitusi. Dan memang kita lihat di sini dijelaskan konstruksi dan logika hukum yang dipakai sangat cerdas oleh orang yang terindikasi korupsi. Kita harus menutup celah-celah gitu ya, Bang Gaudens, karena kita tahu kita perang melawan korupsi, banyak celah-celah yang harus ditutup. Salah satunya adalah ini. Mungkin pengalaman dari Orde Baru sendiri itu juga bisa digunakan untuk berkelip dari hukum. Seperti itu pelajaran dan juga pengalaman yang masih digunakan saat ini oleh para koruptor. Ya, kalau kita belajar dari sejarah Orde Baru misalnya, pada waktu zaman Orde Baru, banyak sekali orang dijerat ketika dia melaporkan kasus korupsi di institusinya. Seingat saya itu ada kasus di DPPT ketika itu, ada seseorang yang melaporkan kasus korupsi, kemudian dihukum, kasus korupsinya sendiri tidak pernah disentuh oleh aparat. Seperti yang terjadi saat ini. Betul, karena itulah di zaman reformasi kita melahirkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi mereka yang melaporkan adanya dugaan korupsi. Kemudian terkait dengan pasal pencemaran nama baik, ketika zaman Orde Baru banyak orang dijerat dengan pasal pencemaran nama baik, mencemarkan nama dari kepala negara. Karena itu di zaman reformasi oleh Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal yang terkait dengan pencemaran nama baik kepala negara kemudian dianulir. Tinggal pencemaran nama baik yang terkait dengan personal. Itu menyangkut harkat dan martabat orang perorangan. Jadi ini delik aduan. Kalau seseorang merasa dicemarkan nama baiknya, tentu dia bisa mengadu. Nah,
persoalan buat kita di dalam editorial ini terkait dengan kasus korupsi, mestinya korupsinya dulu dibuktikan bahwa orang itu terlibat atau tidak terlibat, baru kasus pencemaran nama baiknya diproses. Ya. Oke, Bang Onis, kalau di sini kita tanya mengenai komitmen yang lahir dari seorang pemimpin, harus ada kemauan yang kuat nih untuk kemudian entah menghilangkan atau memang mengembalikan pasal pencemaran nama baik ini sesuai dengan jalurnya.